Kita akan membahas satu judul penting yang terkait dengan keteladanan keluarga, keteladanan rumah tangga, yaitu memuliakan tetangga. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkara memuliakan tetangga adalah merupakan perkara penting di dalam membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Tetangga sangat berpengaruh terhadap terbangunnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu pentingnya memuliakan tetangga, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara perintah setelah menyebutkan perintah utama dari setiap manusia menyembah Allah adalah perintah untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Kemudian perintah yang kedua adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya disebutkan wabidil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada kaum kerabat. Dalam hal ini adalah keluarga-keluarga dekat, anak yatim, orang miskin. Kemudian sesudah itu Allah juga mencantumkan perintahnya yang menunjukkan kewajiban bagi setiap keluarga. Apa itu? Berbuat ihsan kepada keluarganya yang dekat, kepada tetangganya yang dekat, maupun kepada tetangganya yang jauh. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Para ulama kita mendefinisikan apa itu tetangga. Banyak definisi-definisi yang mereka kemukakan. Ada yang menyebutkan tetangga itu adalah dihitung dari rumahnya 40 rumah dari berbagai sudut, dari berbagai sisi. 40 rumah dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, kiri. Kira-kira kalau kita di Indonesia ini satu RW. Kemudian ada juga di antara ulama yang mendasarkan suara azan dari sebuah masjid yang ada di dalam kompleks itu. Jadi ketika ada masjid yang dekat dari rumah kita, lalu kemudian tetangga-tetangga kita sama mendengar suara azan dari masjid itu, maka itu adalah tetangga kita. Tentu standar audio daripada masjid ini tetap kita harus mengacu pada kondisi klasik. Sebab di zaman Nabi SAW belum ada sound system yang canggih, yang modern seperti sekarang ini. Suara azan di Masjidil Haram itu luar biasa, bisa didengarkan sampai beberapa kilometer.
ini menggunakan sound system yang modern. Demikian juga kadang-kadang ada tetangga kita yang jauh atau berdekatan dengan tetangga jauh kita, suara mikrofon masjidnya itu lebih besar dibandingkan dengan suara azan di dekat rumah kita. Jadi standarnya adalah kira-kira jika diperkirakan tidak menggunakan alat sound system misalnya, lalu kemudian suara azan itu didengar, itulah tetangga kita. Yang jelas tidak ada yang berselisih paham tentang yang mana itu tetangga yang dekat. Tentu yang paling dekat rumahnya dari rumah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Kemudian kita melihat beberapa urgensi daripada berbuat baik kepada tetangga ini. Beberapa perkara menurut syariat, menurut hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang pentingnya tetangga. Sehingga kita berharap setiap keluarga, setiap rumah tangga memperhatikan tetangga. Jangan disepelekan, jangan dianggap enteng keberadaan tetangga di dalam membina atau membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun faktor-faktor yang sifatnya internal di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita, pilar-pilar pokok di dalam rumah tangga kita terpenuhi, tetapi tetangga kita, tetangga yang tidak baik, itu juga akan mengusik ketenangan, kedamaian, ya bahkan kepada kebahagiaan sebuah rumah tangga. Tentu kita bermaksud dari pembahasan ini bahwa setiap keluarga menyadari ini pentingnya memuliakan tetangga. Jika perkara ini diketahui, kemudian diamalkan, yaitu setiap rumah tangga memuliakan tetangganya, maka akan terjadilah interaksi hidup bertetangga yang baik. Nabi SAW dalam hadis yang bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud, bahwa ada empat unsur yang mendatangkan kebahagiaan. Arba'um minas sa'adah. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah. Istri yang solehah. Istri yang solehah. Kalau kita balik, suami yang soleh. Ini pilar pertama kebahagiaan. Sehingga ini juga menunjukkan indikasi bahwa hadis ini adalah hadis yang terkait dengan keluarga, kehidupan berkeluarga. Seorang suami memiliki istri yang solehah, atau seorang istri memiliki suami yang soleh. Yang kedua adalah al-maskanul wasi', memiliki rumah yang luas, memiliki rumah yang lapang. Apakah yang dimaksud di sini kelapangan adalah ukurannya? Tidak mesti. Tidak mesti ukurannya yang luas, sebab kalau kita kembali kepada sejarah rumahnya Rasulullah, tidak sama dengan rumah kita hari ini, walaupun itu ukuran 13 kali 6, 13 kali 8, apalagi kalau ukuran satu kapling 10 kali 15. Rumahnya Nabi SAW lebih kecil daripada itu.
Nah, mungkin kalau kita istilahkan ya RSSS, rumah sangat sederhana, ya. Atau rumah sangat sempit. Tapi beliau merasa lapang. Beliau dengan istrinya merasa lapang. Jadi kelapangan yang dimaksud di sini adalah kelapangan jiwa. Adanya unsur-unsur atau faktor-faktor yang menjadikan rumah itu penghuninya menjadi lapang. Disinilah keimanan, disinilah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tumbuh suburnya amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ibadah, zikir, membaca Al-Quran di dalam rumah, dan tidak adanya peluang dari setan untuk masuk ke dalam rumah itu. Jadilah rumah itu walaupun ukurannya sempit, tetapi dia memiliki kelapangan dalam arti maknawi, ya. Ini yang dimaksud. Sehingga dengan demikian ketika kita memiliki kelapangan maknawiyah tadi itu, kemudian ditopang dengan kelapangan ukuran, keluasan ukuran, inilah yang paling ideal. Tetapi jangan sampai kita tertipu dengan rumah yang besar, rumah yang ukurannya luas ditambah dengan beberapa lantai ke atas, lalu kemudian kita tidak berupaya untuk melapangkan rumah kita itu dengan amal-amal kebaikan. Kita tidak menghiasi rumah kita dengan Al-Quran, dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir dan sebagainya. Yang ketiga, kata Nabi SAW adalah wal markabul hani, memiliki kendaraan yang nyaman. Apakah kendaraan yang nyaman itu harus mewah? Tidak mesti mewah. Tetapi kendaraan yang betul-betul berfungsi. Kendaraan yang bisa berfungsi dengan baik di setiap saat. Dan yang keempat kata Nabi SAW, wal jarus soleh, tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara 4 pilar meraih kebahagiaan, termasuk kebahagiaan di dalam rumah tangga, keluarga itu memiliki tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Coba kita bayangkan, pemirsa sekalian, bagaimana kalau kita ini tinggal di sebuah rumah yang mewah, rumah yang lapang, luas, segala peralatan-peralatan yang kita butuhkan ada di dalam rumah kita, tetapi setiap saat tetangga kita ini berbuat buruk kepada kita. Dibunyikan suara musik, ya, dengan volume yang sangat besar, pada saat mungkin kita ini mau istirahat, kita dalam keadaan capek mau istirahat, tetangga kita membunyikan musik seolah-olah kayak ada pengantin. Lebih besar bunyinya dari elektron. Gimana kita bisa tidur? Ya biar istrinya soleha. Biar rumahnya lapang. Bagaimana kita mau tenang, mau bahagia? Nah, maka disinilah pentingnya bertetangga yang baik. Kemudian yang kedua, disebutkan juga begitu pentingnya tetangga ini, memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW atau syariat ini menggolongkan perbuatan memuliakan tetangga itu bagian daripada iman. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah orang yang memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, kemudian juga di dalam riwayat yang kata falyukrim jarahu. Ada juga riwayat mengatakan fala yu'dhi jarahu. Di antara
tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah orang yang memuliakan tamunya, orang yang memuliakan tetangganya. Nah, kenapa dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat? Karena Allah yang perintahkan, dan juga apapun yang kita lakukan terhadap tetangga ini, itu nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Sehingga dimasukkanlah perbuatan memuliakan tetangga ini merupakan bagian daripada keimanan. Gimana kalau ada orang yang suka mengganggu tetangganya, suka berbuat buruk kepada tetangganya? Tentu kita tidak mengatakan dia tidak beriman, tetapi naqisul iman, imannya itu berkurang. Ya, karena iman ini itu memiliki beberapa unsur. Nabi SAW pernah menyebutkan ada sab'un, sittun wa sittuna syu'bah. Ada 66, ada yang mengatakan juga sab'un wa sab'una, ada 77. Berarti iman ini memiliki cabang-cabang yang banyak. Nah, salah satu di antara cabang itu adalah memuliakan tetangga. Sehingga ketika ada orang yang tidak menyadari ini, kemudian perkataannya, perbuatannya, sikapnya selalu memberikan gangguan kepada tetangga, berarti orang yang seperti ini naqisul iman, imannya berkurang. Yang ketiga, bagi tetangga yang suka mengganggu, Nabi SAW mengancam tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man la yu'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga seorang yang tidak aman, tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Tetangganya merasa tidak aman dari sikapnya. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan mengganggu tetangga itu bagian daripada dosa besar. Ya, kalau sudah sampai diancam tidak masuk surga, maka ya tentu yang dimaksud adalah masuk neraka. Setiap dosa-dosa yang diancam dengan neraka atau diancam tidak masuk surga, itu dikategorikan oleh para ulama dengan al-kabair, dosa besar. Kemudian yang keempat, pentingnya tetangga itu bisa dilihat dari pesan atau wasiat yang selalu dibisikkan oleh Jibril ketika bertemu dengan Nabi SAW. Kita ketahui bersama bahwa malaikat yang paling akrab dengan Nabi itu adalah malaikat Jibril. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, mazala Jibril, mazala yusini Jibril biljar. Setiap saat Jibril selalu memberikan wasiat, selalu membisikkan di telinga saya tentang tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai-sampai aku mengira tetangga ini akan menjadi ahli waris. Nah, jadi setiap Jibril bertemu dengan Nabi, tetanggamu ya, selalu bisik tetanggamu. Ini menunjukkan begitu pentingnya kita memperhatikan tetangga. Yang kelima, pemirsa Ruas TV, hafizakumullahu jami'an, disebutkan bahwa seorang tetangga yang diganggu dan dia sudah tidak bisa bersabar, itu diizinkan untuk melaknat tetangganya. Satu ketika ada seorang mengadu kepada Nabi SAW perihal selalu diganggu oleh tetangganya. Maka Nabi mengatakan sabar. Kali keduanya datang lagi,
Dia sampaikan lagi, saya masih diganggu ya Rasulullah. Sabar. 3 kali Nabi menasihatkan agar dia bersabar. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, itrah mata'ika fit tariq. Ambil barang-barangnya, kemudian buang di luar. Ya, jadi kamu boleh mengambil isi rumahnya baru kamu letakkan di jalanan, bukan menjarah, ya, bukan menjarah. Tapi kita ambil beberapa isi rumahnya lalu kemudian kita letakkan di jalanan. Ini hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Arnaud mengatakan ini sanadnya kuat. Kemudian yang keenam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, bahwa dosanya menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, itu lebih besar 10 kali lipat daripada orang yang berzina. Ya, kita tahu berzina saja sudah masuk dosa besar. Nah, jika dibandingkan dengan orang yang mengganggu tetangga, orang yang berbuat buruk kepada tetangga, 10 kali orang berzina, itu baru sebanding, setara dosanya dengan orang yang suka mengganggu tetangganya. Ya, bahkan disebutkan seorang yang berzina dengan istri tetangganya, itu setara dengan orang yang mencuri 10 rumah. Jadi ada pencuri dalam satu malam dia bisa masuki 10 rumah. 10 rumah yang dia masuki, dan tentu dia ambil barang-barangnya, itu setara dengan seorang yang berzina dengan istri tetangga. Ini Nabi SAW juga menyebutkan seperti itu sebab ada kemungkinan ya tetanggaku idolaku. Ya, maksudnya ya istri tetangga itu menjadi idola kita. Nah, sehingga Nabi SAW mengancam, ya, jangan sampai kita ini mungkin karena ada masalah dengan istri, ya, lalu begitu akrabnya dengan tetangga, termasuk akrab dengan istri tetangga, satu ketika wal iyadu billah kita berzina dengan istri tetangga. Mencuri 10 rumah itu setara, bahkan lebih berat, ya, lebih berat dosanya dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Demikian juga tadi berbuat buruk kepada tetangga, itu dosanya lebih berat dibandingkan dengan berzina 10 kali. Baik, kita masuk pada poin yang ke-7. Gimana pentingnya tetangga itu? Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari tetangga yang buruk. Ta'awwadhu billahi min jaris su'. Berlindunglah kalian kepada tetangga yang buruk. Berlindunglah kalian kepada Allah dari tetangga yang buruk. Ya, a'udzu billahi min jaris su', minimal itu yang kita ucapkan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk. Nah, makanya salah satu di antara strategi kita membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah memilih rumah selain dia dekat dari masjid, juga memilih rumah yang kita sudah tahu tetangga kita itu adalah tetangga-tetangga yang baik. Ya, tetangga kita adalah tetangga-tetangga yang baik. Ini juga, ya, ini juga yang harus menjadi pertimbangan ketika satu keluarga mencari rumah untuk menjadi tempat tinggal. Maka perhatikan siapa tetangganya, nanti dengan siapa dia bertetangga. Tentu ditunjuk rumahnya ini, dia harus tahu itu siapa-siapa tetangganya. Nah, karena tetangga ini
memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, kita lihat bagaimana urgensi tetangga ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa perkara sosial yang pertama kali nanti diadili di hari akhirat adalah bentrok antara tetangga. Awalu khasmaini yaumal qiyamah jiran atau jaran. Ya, jadi pertengkaran, perselisihan yang pertama kali diadili, ya, dipengadilankan, ya, dipengadilankan nanti di hari kiamat, itu adalah bentrok, cekcok antara tetangga. Mungkin cekcok masalah tanah, mungkin cekcok masalah mengganggu anak perempuannya, mungkin cekcok masalah mengganggu istrinya, boleh jadi. Mungkin cekcok masalah musik, suara musik. Mungkin cekcok masalah menjadikan halaman tetangga sebagai tempat buang sampah. Enak sekali. Ya, mumpun dia tidak punya halaman, tidak ada juga tong sampahnya. Tetangganya itu memiliki pekarangan yang luas. Setiap ada kulit pisang, lempar ke sebelah. Makan jagung, kulitnya jagung, lempar ke sebelah. Nah, lalu kemudian mungkin terjadi perkara. Nah, nanti yang pertama kali diadili nanti di hari kiamat, perkara yang berkaitan dengan masalah sosial adalah tetangga yang bentrok. Ya, mungkin masalah tanah tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, maka itu bisa sampai nanti sampai hari kiamat pengadilannya. Nah, 1 ayat dan 8 hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, yang menunjukkan begitu pentingnya setiap keluarga memuliakan tetangganya, maka kesimpulan yang sangat kuat, kesimpulan yang harus menjelma menjadi sebuah kesadaran dari setiap rumah tangga muslim adalah wajib hukumnya memuliakan tetangga. Inilah diantara ciri-ciri keluarga teladan. Jadi keteladanan rumah tangga itu bukan hanya dilihat dari aspek penghuni rumah itu sendiri, ya, tetapi dilihat juga dari aspek sosialnya, ya, dari aspek bagaimana pergaulannya dengan orang lain. Nah, dan dari dalil-dalil yang kita bahas tadi ini menunjukkan juga kepada kita bahwa ternyata tetangga ini adalah merupakan pilar yang sangat penting yang tidak boleh disepelekan. Kalau kita ingin betul-betul menjadikan rumah tangga kita ini rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka bagaimana way out, bagaimana output daripada poin-poin yang kita bahas tadi? Ya, outputnya adalah ikramul jar. Ya, outputnya adalah memuliakan tetangga. Ya, jadi kita ibaratkan tadi ini adalah input. Ya, input ini bagaimana dia menjadi sebuah kesadaran. Kesadaran ini bersumber dari keyakinan. Sebab siapa lagi yang kita lebih percaya perkataannya selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah sudah menginformasikan kepada kita tentang bagaimana pentingnya memuliakan tetangga itu. Nah, inilah yang harus melahirkan sebuah keyakinan, sebuah kesadaran yang dilandasi oleh ilmu dan keyakinan untuk memuliakan tetangga.
Baik, kita lihat ada 4. Yang pertama, memuliakan tetangga dengan perkataan-perkataan yang baik.